Ini ada hadis pernah saya sebutkan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim barik alaih. Innallaha la yarfa darajatal abdi shalih fil jannah. Fayaqul, ya Rabb anna li hadza. Qala bistighfari waladika laka. Subhanallah. Jadi ketika ada seorang hamba meninggal dunia, kemudian Allah di dalam kuburnya, Allah mengangkat derajat hamba tersebut. Allah meninggikan, Allah mengangkat derajat hamba yang soleh tersebut. Kemudian kata si hamba, ya Rob, anna lihada, wahai Tuhanku, kenapa aku mendapatkan derajat yang sangat tinggi? Kenapa engkau mengangkat derajatku setinggi ini? Padahal puasaku, sholatku, ibadahku biasa-biasa aja. Tapi kenapa aku mendapatkan kedudukan yang sangat tinggi, derajat yang sangat tinggi? Apa kata Allah? Bistighfari waladika laka. Ini semua berkat ampunan. Anakmu selalu meminta ampunan kepadaku, sehingga aku pun mengampuni semua dosa-dosamu. Tuh, dengan kita istighfar untuk orang tua kita, Allah selalu dan Allah pasti akan mengangkat derajat orang tua kita yang telah tiada. Maka yang pertama kita selalu mendoakan, yang kedua kita selalu memohon ampun kepada Allah untuk orang tua kita yang sudah tiada. Kalau kita banyak mohon ampun kepada Allah untuk mereka, maka Allah pasti akan mengangkat derajat mereka di alam sana. Inilah yang mereka butuhkan dari kita, bukan kekayaan kita, bukan harta kita, bukan jabatan kita, bukan. Yang mereka butuhkan adalah bakti kita kepada mereka. Yang pertama, jangan pernah putus untuk mendoakan orang tua kita. Yang kedua, selalu memohon ampun kepada Allah untuk mereka. Yang ketiga, infadhu uhudihima ba'da mautihima, menunaikan janji yang belum sempat mereka lakukan. Dia punya janji, saya besok pengen ngasih santunan yatim, ternyata meninggal dunia malamnya. Nah, kita kerjakan itu janjinya. Atau saya pengen bantu musola, pengen sedekah, ternyata malamnya meninggal dunia. Nah, kita tunaikan janji orang tua tersebut. Jadi kalau orang tua kita punya janji dan janjinya itu belum sempat dilaksanakan, maka kita sebagai anak melunaskan atau menunaikan janji yang belum sempat dilunaskan tersebut. Itu sebagai bentuk bakti kita kepada orang tua kita. Orang tua pernah janji, entah kalau gue punya duit, gue pengen sedekah ke yatim, pengen ngasih santunan ke yatim. Ternyata ajalnya datang duluan. Nah, kita tahu, kita tunaikan janji tersebut sebagai bentuk bakti kita kepada kedua orang tua kita. Doanya jangan pernah putus, istighfar untuk mereka jangan pernah putus, dan menunaikan janji yang belum sempat terlaksana. Yang keempat, ikramu shodiqihim allati la tusol illa bihima, yaitu memuliakan kawan-kawannya atau menyambung silaturahmi kepada kawan-kawan dekatnya. Mungkin orang tua kita punya sahabat, punya teman, kita tetap menjalin hubungan baik dengan kawan-kawan orang tua kita. Jangan memutuskan hubungan dengan sahabat daripada orang tua kita. Nah, ini 4 amalan yang bisa kita lakukan meskipun orang tua kita sudah tiada. Kita doakan jangan pernah putus, kita mohon ampun kepada Allah untuk orang tua kita, kita melaksanakan janji yang belum sempat dilaksanakan, dan yang keempat, kita memuliakan kawan daripada orang tua kita, atau tetap menyambung, menjalin tali silaturahmi kepada sahabat-sahabat daripada orang tua kita. Inilah bakti kita kepada mereka yang sudah tiada. Jadi kita tetap bisa untuk melakukan kebaikan untuk orang tua kita, bukan hanya ketika mereka masih hidup. Mereka sudah tiada, mereka sudah meninggal dunia pun kita masih bisa untuk berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Jadi kontak hati kita, batin kita itu masih bisa nyambung meskipun orang tua kita itu sudah tiada. Jangan pernah putus untuk selalu mendoakan orang tua kita. Kata Syekh Nawawi Al-Bantani, hadayal ahya lil amwat ad-du'a wal istighfar. Hadiah yang hidup kepada yang mati 2. Yang pertama doa, yang kedua adalah istighfar. Ini hadiah kita kepada yang sudah meninggal dunia. Hadiah yang paling mahal, hadiah yang paling berharga yang bisa kita berikan kepada yang meninggal dunia itu 2.
Yang pertama doa, dan yang ketiga istighfar, mohon ampun kepada Allah untuk kedua orang tua kita. Ini sebaik-baiknya hadiah yang bisa kita berikan kepada orang tua kita yang telah meninggal dunia. Jadi orang tua kita itu akan merasakan kebaikan daripada apa yang kita lakukan. Jadilah kita sebagai anak soleh. Anak soleh itu punya fidunya yanfa, wa fil qabri yarfa, wa fil akhirati yashfa. Jadi anak soleh itu untuk orang tuanya fidunya yanfa. Di dunia memberikan manfaat, membantu, menolong, meringankan beban. Di alam barzah yarfa, di alam kuburnya bisa ngangkat derajat orang tua. Wa fil akhirati yashfa, dan di akhirat bisa ngasih syafaat keselamatan buat orang tua. Kalau kita jadi anak soleh, di dunia kita bisa ngasih manfaat, di alam kuburnya kita bisa mengangkat atau meninggikan derajat orang tua kita, dan nanti di akhirat kita bisa ngasih syafaat kedua orang tua kita. Maka yang bisa membuat orang tua senang ini kita. Ada sebuah ungkapan ulama, kalau misalnya orang tua kita mendidik kita dengan pendidikan agama yang baik, kemudian kita rajin sholat, rajin ibadah, rajin puasa, rajin melakukan kebaikan, maka yang kita lakukan kebaikan-kebaikan itu pun orang tua dapat jatah dari kebaikan kita. Subhanallah, kita baik nih. Ini karena jasa orang tua kita, mendidik kita, ngajarin kita agama, kenalkan kita dengan pendidikan agama, kemudian kita rajin sholat, puasa, zakat, dan lain sebagainya. Kebaikan yang kita lakukan pun itu pahalanya diberikan kepada kedua orang tua kita, sedikit pun tidak mengurangi pahala kita. Subhanallah. Kita sholat, kita puasa, kita sedekah, kita berbuat baik selama hidup kita, itu pahalanya diberikan kepada kedua orang tua kita, namun sedikit pun tidak mengurangi pahala kebaikan kita. Kenapa? Ini kita bisa soleh karena jasa orang tua kita. Kita bisa rajin ibadah, itu berkat jasa daripada orang tua kita. Maka ibadah yang kita lakukan di dunia pun pahala kebaikannya Allah berikan kepada kedua orang tua kita. Maka kita soleh, kita sholat, kita puasa, kita sedekah, itu karena jasa orang tua kita. Maka kebaikannya pun Allah berikan kepada mereka. Mudah-mudahan dengan nasihat ini kita bisa mengambil hikmahnya untuk selalu berbuat baik sebagai bentuk bukti cinta dan bakti kita kepada kedua orang tua kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin ada yang nanya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi Pertanyaan pertama tadi yang telah disebutkan oleh Abu Les Samarkandi, ada 5 hal yang bisa memberikan keberkahan dan dalam rezeki. Salah satunya berbakti kepada orang tua. 4 laginya yang disebutin biar jelas. Terus pertanyaan kedua, sholat adalah doa. Bolehkah kita di dalam sholat, misalkan dalam sujud membaca doa Rabbighfirli wa dan seterusnya, bolehkah? Pertanyaannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang 5 kata Abu Les Samarkandi, kalau kita ingin mendapatkan keberkahan dalam hidup, mendapatkan keluasan rezeki, yang pertama adalah sedekah, yang kedua silaturahmi, yang ketiga bakti kepada kedua orang tua, yang keempat jihad fisabilillah, yang kelima dawamul wudu, menjaga wudu. Dawamul wudu, dawam, istiqomah untuk menjaga wudu. Sedekah, silaturahmi, kemudian bakti kepada orang tua kita, yang keempat jihad fisabilillah, dan yang kelima selalu menjaga wudu. Nah, kemudian ketika sholat bolehkah kita membaca? Kalau yang disunahkan ketika sujud kita baca Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Ini disunahkan baca. Boleh sekali, boleh 3 kali. Kalau baca doa yang lain boleh enggak? Ini hukumnya adalah sunnah gitu. Jadi kita baca Subhana rabbiyal a'la, itu hukumnya adalah sunnah. Nah, sunnah tapi mesti kita lakukan. Nah, seandainya kita membaca doa lain, ada ulama yang mengatakan boleh. Boleh kita membaca kayak tadi Rabbighfirli wal walidayya, atau kita membaca 3 doa yang selalu diajarkan oleh banyak ulama. Ada 3 doa, Allahumma inni as'aluka husnal khatimah warzuqni taubatan nasuhan qoblal maut, Allahumma ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinika. Ini 3 doa yang bisa kita baca ketika sujud. Terlebih khusus sujud yang terakhir itu.
Jadi boleh baca yang lain, tapi lebih utama yang diajarkan Nabi subhana rabbiyal a'la wa bihamdi 3 kali. Ada yang mengatakan satu kali juga boleh gitu. Jadi kita ngikutin yang sudah diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin itu kali bagi